Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi berjumpa dengan Ibu Yanti Safina. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang interferensi gelombang cahaya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah pertama, Ananda mampu menjelaskan sifat-sifat dari gelombang cahaya. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian dari gelombang interferensi gelombang cahaya. Berikutnya, mampu membedakan antara interferensi yang bersifat konstruktif dan interferensi yang bersifat destruktif. Berikutnya, mampu menganalisis persamaan gelombang cahaya untuk garis gelap dan garis terang. Berikutnya, yang terakhir, Ananda mampu untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan interferensi gelombang cahaya. Baiklah Ananda sekalian, kita mulai saja materi kita kali ini dengan interferensi gelombang cahaya. Pengertian dari gelombang cahaya adalah suatu gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium dan merupakan gelombang transversal. Sifat-sifat dari gelombang cahaya yang pertama, dapat mengalami peristiwa interferensi, dapat mengalami peristiwa difraksi, polarisasi, dan dispersi. Interferensi ini adalah penggabungan dua buah gelombang. Difraksi nanti ada pembelokannya, nanti akan kita bahas pada materi-materi selanjutnya. Interferensi adalah suatu peristiwa ketika dua buah gelombang bertemu pada suatu saat dan bergerak melalui medium yang sama. Jadi kalau ini ada sumber gelombang pertama, dia bergerak melalui satu celah tertentu. Kalau seperti ini tidak terjadi peristiwa interferensi. Sedangkan saat seperti ini, gambar yang sebelahnya, gambar B, mengalami ada peristiwa interferensi. Jadi ada gelombang, dua buah gelombang dia akan mengalami ada peristiwa penguatan gelombang dan ada pelemahan gelombang. Apa syarat terjadinya interferensi? Interferensi itu syaratnya pertama adalah kohoren. Kedua, memiliki frekuensi yang sama. Yang ketiga, amplitudonya hampir sama. Ya. Nah, ini peristiwanya. Ini adalah tangki riak. Ini adalah kalau ini percobaan dengan tangki riak. Ini sebagai sebuah gelombang. Kemudian gelombang ini melewati dua buah celah sempit. Maka akan dari hasil percobaan itu kan kita lihat bahwa ada gelombang itu yang mengalami penguatan gelombang sehingga menghasilkan gelombang yang cukup besar sehingga dia nampak seperti ini, dan ada yang mengalami pelemahan gelombang. Ini bentuk pelemahan gelombang. Nah, kalau kita tangkap pada sebuah layar, maka akan nanti diperoleh gelombang yang mengalami interferensi yang saling menguatkan ini akan menghasilkan garis terang. Yang di sebelah sini akan menghasilkan terang pusat. Ini kemudian terang satu, dan ini adalah garis gelap, gelap satu, seperti itu. Kita lihat di sini. Ini adalah dua buah gelombang. Jadi kita tahu tadi yang interferensi itu adalah perpaduan dua buah gelombang sehingga menghasilkan sebuah gelombang. Nah, perpaduan ini mempunyai dua jenis. Yang pertama yang bersifat konstruktif interferensi. Ya, interferensi yang bersifat konstruktif. Apa itu? Ini terjadi jika dua buah gelombang yang memiliki amplitudo yang sama. Kemudian coba kita lihat nih gelombang angkat. Baik, ini adalah gambar gelombang pertama, ini gelombang kedua. Kita lihat pada gelombang pertama dia bergerak naik, maka gelombang kedua juga bergerak naik. Ketika gelombang pertama turun, maka gelombang kedua turun.
akhirnya akan terbentuk sebuah gelombang yang memiliki amplitudo yang besar. Seperti ini dibandingkan dengan gelombang pertama dengan gelombang kedua, karena ini disebut dengan interferensi yang bersifat konstruktif. Nah, ini akan menghasilkan garis terang. Nah, apa itu interferensi yang bersifat destruktif? Ini adalah perpaduan dua buah gelombang ya yang bersifat saling melemahkan. Contohnya, gelombang pertama ini mau naik ke atas, gelombang kedua mau turun ke bawah. Ketika gelombang kedua mau naik, maka gelombang pertama mau turun. Akibatnya, perpaduan kalau kita jumlahkan kedua gelombang ini akan menghasilkan interferensi yang destruktif. Nah, sehingga terbentuk hanya garis seperti ini. Ini ada kalau dalam layar nanti akan terbentuk garis gelap. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah sumber gelombang. Ketika gelombang pertama, gelombang ini melewati dua buah celah sempit. Nah, yang ketika ini adalah yang saling menguatkan. Ini gelombang pertama dengan gelombang kedua, sehingga terbentuk gelombang yang saling menguatkan, saling menghasilkan garis terang. Ketika gelombang yang merah ini kita lihat, ini gelombang pertama mau naik, gelombang kedua mau turun, misalnya seperti itu. Kalau kita padukan, nanti hasilnya pada layar akan terbentuk garis gelap. Oke, kita lanjut. Untuk terang, kapan terang terjadi? Ini kalau sumber ini, kalau kita misalkan ini dua buah celah terpisah pada jarak D, ini panjang gelombang pertama, ini panjang gelombang kedua, selisihnya adalah delta L. Kalau kita anggap ini L1, ini L2, maka selisih delta L ini adalah L2 kurang L1. Nah, kalau selisih ini kita buat garis, ini adalah sudutnya, sudut theta. Nah, maka ini adalah garis miringnya, ini tetanya di sini, maka ini panjangnya adalah D, maka menurut matematika besarnya garis ini adalah D sin theta. Kalau kita tarik garis lagi seperti ini adalah untuk terang pusatnya, kita tarik istilah matematika seperti ini, theta sudut ini akan sama dengan theta sudut yang seperti ini. Maka misalnya D yang ini ada D sin theta sama dengan kelipatan dari N lambda. Oke, kita lihat polanya untuk garis terang. Tadi misalkan tadi kan kita anggap tadi D sin theta sama dengan N lambda. Nah, untuk persamaan matematika untuk theta yang sangat kecil, nah sin theta itu sebanding dengan tangen theta. Berarti kita ganti sin theta itu dengan tangen theta sama dengan N lambda. Tangen, kalau kita buatkan tangen, ini adalah jarak antara celah ke layar. Ini jarak antara terang pusat ke terang berikutnya, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah Y. Sudut yang jadi tangen itu kita tahu kalau tangen theta itu adalah sudut Y per sudut L ini. Y per L. Jadi tangen theta kita ganti dengan Y per L. Ini khusus untuk sudut-sudut yang sangat kecil. Maka kita dapatkan rumus pertama ada D sin theta sama dengan N lambda, atau D Y per L sama dengan N lambda. Oke, untuk garis gelap. Garis gelap terjadi, kita lihat tadi, garis gelap itu adalah peristiwanya bersifat interferensi yang destruktif. Nah, kita lihat di sini, tetap ini adalah panjang gelombang pertama, panjang gelombang kedua, selisihnya tetap delta L. Delta L ini, kalau ini sudutnya theta, maka delta L itu adalah D sin theta. D sin theta ini sama dengan 2N kurang 1 kali lambda per 2. Pada sebagian buku ada yang mengatakan D sin theta itu adalah N tambah setengah lambda. Intinya adalah garis gelap terjadi
setiap kelipatan setengah lambda. Misalnya gelap pertama setengah lambda. Apa perbedaan kedua rumus itu? Kalau rumusnya 2n kurang 1 kali lambda per 2, ini kita mulai n-nya mulai dari 1. Sedangkan ada rumusnya yang lain, d sin theta sama dengan n tambah setengah lambda, kalau kita mulai n-nya sama dengan mulai dari n sama dengan 0. Oke, kita amati demonstrasi yang ditampilkan berikut ini. Oke, kita lihat ibu tampilkan demonstrasinya. Oke, kita masuk pola interferensi maksimum. Jika ada dua buah cahaya melewati satu celah, maka ini garisnya, maka ini D-nya berbentuk D delta S. Ini ada boleh dengan D sin theta. D sin theta, delta S itu adalah D sin theta. Ini adalah dP per L. Boleh. Kita mulai lagi. Kalau kita lihat pola interferensi yang minimum. Pola interferensi minimum. Oke, pola interferensi minimum. Nah, kita lihat di sini polanya. Nah, ini sama dengan itu. Jadi ini perbedaannya. Kita mulainya boleh ini D sin theta ini n tambah setengah lambda kalau kita mulai n-nya mulai dari 0. Tapi kalau rumus yang tadi kita mulai n-nya dari n-nya sama dengan 1. Oke, simulasinya kita coba simulasinya. Kita coba apply simulasinya. Ini kalau kita oke, kita coba. Ini kita mundurkan. Oke. Simulasinya akan terbentuk ini ketika lewatkan sebuah cahaya lewatkan pada dua buah celah sempit akan menghasilkan dua buah garis terang, garis gelap. Gitu. Kita lihat lagi. Ini kita akan bentuk garis terang dan garis gelap. Oke, kita lanjut interferensi maksimum yang menghasilkan garis terang terjadi pada setiap kelipatan lambda. Ada untuk terang pusat dia 0 gitu, terang pertama lambda, 2 lambda, 3 lambda dan seterusnya. Jadi interferensi maksimum untuk menghasilkan garis terang merupakan kelipatan lambda dengan terang pusat dengan ordenya 0. Berarti rumus kita adalah D sin theta sama dengan n lambda atau dP per L sama dengan n lambda. D itu ada jarak antara dua celah, P adalah jarak terang ke terang pusat, L adalah jarak celah ke layar. Oke, kita lanjut. Untuk garis gelap terjadi ketika kedua buah gelombang menghasilkan sampai di titik P berlawanan fase, sehingga bedanya kedua gelombang itu adalah setengah lambda. Di gelap pertama adalah lambda per 2, 3 per 2 lambda, 5 per 2 lambda dan seterusnya. Jadi bisa kita pakai 2n kurang 1 kali lambda per 2. Catatannya n-nya kita mulai dari 1. Oke, kita coba contoh soalnya. Dua buah celah sempit terpisah pada jarak 0,2 mm. Disinari tegak lurus. Sebuah layar diletakkan 1 meter di belakang celah. Garis terang orde ketiga pada layar terletak pada 7,5 mm dari terang pusat. Tentukanlah berapa panjang gelombang cahaya yang digunakan. Penyelesaiannya kita lihat di sini. Kita ketahui bahwa D-nya 0,2 mili. Kita ganti menjadi konversi menjadi 2 kali 10 pangkat min 4 meter. L-nya 1 meter, P-nya 7,5 mm, N-nya sama dengan 3. Yang ditanya berapakah lambdanya? Kita jawab, yang ditanya itu P adalah N lambda L per D. Kita tahu tadi kan dP per L sama dengan N lambda. Kita makan matematiknya P-nya N lambda L kali lambda per D. Maka kita dapatkan 15 per 3 kali 10 pangkat min 7. Boleh kita jadikan Armstrong jadi 5000 Armstrong. Dengan catatan 1 Armstrong itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Jadi kalau ini misalkan dapat 5 kali 10 pangkat min 7, kita bagi dengan 10 pangkat min 10 akan menghasilkan 5000 Armstrong. Oke, contoh soal kedua. Seberkas cahaya memiliki kita ulang lagi.
Seberkas cahaya memiliki panjang gelombang 5000 Armstrong melewati celah Young. Di percobaan dengan yang tadi itu merupakan percobaan Young. Celah ganda berjarak 0,2 mm, ini adalah D-nya. Kemudian jaraknya 80 cm di belakang celah, artinya ini yang 80 cm itu ada L, jarak celah ke layar. Pertanyaannya, tentukanlah jarak garis terang pertama ke terang pusat. Itu adalah P1-nya. Terang kedua ke terang pusat, P2-nya. Kemudian jarak garis terang pertama ke terang kedua atau delta P-nya. Jadi kita lihat, lambda tadi ada 5000 Armstrong. Kalau kita jadikan dalam meter, kalikan dengan 1 Armstrong itu 10 pangkat min 10. Oke, kita dapatkan dalam meter 5 kali 10 pangkat min 7 meter. L-nya 80 cm menjadi 0,8 meter. D-nya 0,2 mili. Kita konversi menjadi dalam meternya 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Oke, kalau yang ditanya adalah garis terang, pola terang, kita tentukan rumusnya dP per L sama dengan M kali lambda. M-nya karena terang pertama yang ditanya, M-nya kita masukkan 1 sehingga dapatkan P1-nya 0,32 cm. Untuk terang kedua, kita masukkan M-nya boleh sama dengan 2. Maka masukkan angkanya, dapat P2-nya 0,64 cm. Maka untuk pola terang pertama ke terang pusat berarti delta P kita ada bolehnya 0,32 cm. Nah, oke, setelah memulai contoh di atas, kalian Ibu harapkan menyelesaikan soal yang terakhir ini, dibuat di buku catatannya, kemudian posting ke link yang Ibu berikan nantinya. Mungkin demikianlah demikianlah penjelasan Ibu tentang materi interferensi gelombang cahaya. Ibu ucapkan selamat belajar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.